الرحمن الرحيم وإن قال موسى لفتاه لا أبره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا اللهم ارحمنا بالقرآن. Maka menjawab Yusuf bin Nun, tahukah kamu ketika kita lagi berlindung di batu besar, aku lupa tentang ikan, dan setan sudah membuat aku lupa untuk mengingatnya dan menceritakannya padamu. Dan ikan itu masuk ke dalam lautan dengan cara yang ajaib, kata Yusuf bin Nun. Ayat 63 ini pelajarannya yang pertama, ayah bunda, manusia itu berbeda-beda dan saling melengkapi. Ada yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala bakatnya adalah pemimpin. Ada yang diciptakan Allah bakatnya rakyat. Ada yang diciptakan sama Allah derajatnya tinggi, ada yang diciptakan sama Allah Subhanahu wa taala derajatnya rendah. Dan semua kita masing-masing punya bakatnya. Kalau semuanya pimpinan, nggak jalan juga perusahaan. Kantor nggak jalan. Semuanya karyawan, nggak ada yang mimpin. Sama juga. Bingung. Orang kambing, ayam, bebek aja tahu. Masing-masing mereka tuh perlu alfa. Perlu satu pemimpin. Dan inilah manusia. Jadi ada guru, ada murid. Ada murid, ada guru. Jadi selalu begitu. Dan masing-masing mainkan perannya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semuanya beramal sesuai dengan potensinya yang Allah berikan. Cari itu ayatnya sama ayah bunda ya. Kul kullu ya'malu ala syakilati. Katakan Muhammad, semuanya beramal dengan syakilahnya, dengan potensi yang Allah berikan. Nggak ada yang lebih hebat. Tidak ada yang lebih hebat. Orang Arab nggak lebih hebat daripada orang Ajam, orang selain Arab. Kecuali kata Rasul, takwanya. In akramakum indallahi atqakum. Ini cari ayatnya sama ayah bunda. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Maka boleh jadi guru ngajarin murid, nanti yang lebih bertakwa muridnya banyak kejadian. Kalau guru lebih bertakwa dari murid, banyak juga. Jadi kenapa pelajarannya? Ini Musa bilang kepada muridnya, bawain makanan. Ada guru, ada murid. Ada yang menggaji, ada yang digaji. Bawain makanan. Dan yang di atas nggak boleh ngerasa jumawa. Karena kebesaran hanya milik Allah. Yang bawah juga jangan ngerasa
rendah diri, melayani makhluk, takut nggak kebagian rezeki. Nah, itu juga nggak boleh syirik. Harun ar-Rasyid lagi melakukan perjalanan sama penasehatnya. Saya lupa siapa namanya. Mereka berdua naik onta, berdua aja melewati padang pasir yang terik siang hari. Tiba-tiba dia ngerasa aus dan dari kejauhan kelihatan ada oase. Lalu kemudian Harun bilang kepada penasihatnya, kamu lari duluan ke sana. Siapkan untukku tempat duduk dekat oase itu. Dan siapkan minuman buat aku. Aku betapa haus. Nikmatnya minum tuh kalau haus banget. Nikmatnya makan tuh kalau lapar banget. Nikmatnya tidur kalau ngantuk. Maka begitu kontaknya sampai, nah, nah ini anak buahnya penasihatnya udah nyiapin. Cepetan sini minumnya. Aku haus, kata Harun ar-Rasyid, sang khalifah. Lalu kemudian dikasih pada Harun ar-Rasyid itu. Dituangin segelas air dari kirbah, dari botol yang dulu kalau biasanya dari kulit kulit hewan. Lalu kemudian dikasih. Waktu dikasih, Harun pengen ngambil itu gelasnya. Sebentar, tarik lagi sama penasihatnya. Paduka nanya nih, ini kira-kira kalau kita nggak minum kita bakal mati. Betul nggak? Betul. Dehidrasi. Orang udah trik begini, haus banget nih, kayaknya udah tercekat. Paduka kalau misalnya nggak ada air nih di dunia ini, cuma kecuali yang ada di tangan saya nih. Paduka mau nggak bayar ini dengan separuh kekayaan yang Paduka punya? Gak mikir panjang, ayah bunda segala rahmati Allah, ngebayangin kalau nggak minum di tengah padang pasir bakal mati. Meskipun harganya separuh kekayaan, aku akan bayar itu ayah. Nah ini cuma andai-andai dia ngerti. Ada sih. Ya udah kalau gitu, nih dikasih. Dikasih Harun al baca basmalah, dia minum. Nikmat banget tuh kelihatannya. Seperti kalau orang kalau lagi lapar banget dikasih makan tuh enak. Mau lauknya apa pokoknya enak. Cuma pakai garam juga enak. Kalau lagi lapar banget. Maka dia minum tuh. Dan habis itu, nama baru ingat nih, nama penasihatnya Ibnu Samak. Ibnu Samak duduk di sebelahnya Harun ar-Rasyid. Lalu kemudian dia nanya, gimana Paduka? Enak gak minum bro? Enak. Kata Paduka Harun ar-Rasyid. Paduka, tolong bayangin, kata penasihat ini. Kalau Allah nggak izinin, itu tadi segelas air masuk ke tubuhnya Paduka. Dan Allah nggak izinin, itu air nggak keluar dari tubuh Paduka. 3 hari, 5 hari, sepekan, 2 pekan. Rasanya gimana kira-kira? Ayah bunda udah pernah belum susah buang air? Hah? Udah pernah seumur hidup. Jadi, Masya Allah dia ngebayangin, ya sakit, kata Paduka Harun ar-Rasyid. Paduka, kalau Paduka ngerasa 2 pekan, sebulan, nggak bisa keluar, Paduka berobat. Ya berobat pasti. Kemana? Ke seluruh dunia kalau demi mengeluarkan air. Dan Paduka bayangin ya, kalau air itu Paduka berobatnya ngabisin uang separuh kekayaan yang Paduka miliki yang tersisa. Kira-kira siap ngeluarin nggak? Ngeluarin uang biayanya untuk ngeluarin air itu. Coba nih Paduka Harun Rasid ngebayangin sakitnya dan penderitaan selama itu. Dan dia mengatakan, ya kalau harus bayar dengan harta yang tersisa, aku bakal bayar. Betapa banyak ayah bunda orang yang jatuh miskin gara-gara sakitnya nggak kelar-kelar. Maka setelah mendapatkan jawaban yang kedua, Ibnu Sabang ngomong ini, oh Paduka, rupanya semua kekuasaan dan kekayaan yang kau miliki sebagai khalifah di muka bumi ini, itu harganya nggak sebanding dengan nikmat Allah segelas air. Jadi Masya Allah, kalau Allah kasih nikmat meskipun bekalnya cuma ikan doang, jangan ngomong, itu makan apa nih? Ini ikan. Ikan apa? Ikan asin. Ikan asin mulu. Nah, itu. Bikin lapar aja. Bikin lapar. Buat bunda nih,
hati-hati air putih itu bisa bikin stroke. Kalau ngasih minum suami air putih, hati-hati bisa bikin stroke. Suaminya minta minum, kasih air putih pagi. Siang minta air minum, air putih lagi keluar. Malam minta air minum, air putih lagi. Maka 3 hari, 4 hari, 5 hari air putih mulai keluar. Ini mana kopinya, mana tehnya, itu makin tinggi itu tensi. Itu air putih hati-hati. Kata Ustadz Haji Akri katanya bisa bikin stroke, ngomel-ngomel air putih mulu. Nah, bercanda. Udah habis waktunya ya. Jadi ayah bunda satu tuh ya, masing-masing orang punya perannya, ada perannya. Jadi kalau ayah bunda perannya dikasih harta yang banyak sama Allah, banyakin infak. Kalau duafa, banyakin doa. Yang lagi susah, doain banyak. Kalau ada agnia yang rajin sedekah, doain yang banyak. Itu. Kalau perannya dikasih ilmu, bagi-bagi ilmu kepada orang banyak. Jadi masing-masing ada perannya. Dan semuanya harus tahu bahwa semuanya milik Allah, bukan milik kita. Kisah pemilik kebun, nah itu diajarin sama Allah. Ada yang kaya, ada yang miskin. Yang kaya jumawa, yang miskin doa, dikabul sama Allah. Maka hancur yang kaya. Itu. Kenapa? Karena nggak sadar, bukan punya dia, punya Allah. Satu itu pelajarannya. Yang kedua, ayah bunda segala rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada kalimat id awaina ila sokhroh, ketika kita berlindung ke mana, ke batu yang besar. Fa'amal yatim alam yajidka yatiman fa'awa. Dalam surat Duha. Bukankah Allah dapati engkau Muhammad seorang yatim fa'awa, maka Allah memberimu perlindungan. Fa'awa awa id awaina. Nah itu nyambung. Nah, berlindung ke sebuah batu besar. Ada ada kisah dua. Satu kisah yang berlindung di batu besar. Yang pertama ada dalam surat ini. Surat apa? Surat Al-Kahfi. Berlindung di batu yang bolong namanya gua. Satu. Musa juga di ayat ini ngasih tahu. Yusuf bin Nun ngasih tahu berlindungnya mana di batu. Nah ini yang kisah yang kedua yang ingin Usbov sampaikan. Bahwa ada kisah menarik tentang orang-orang berlindung dari batu dari zaman batu itu dari dulu. Jadi feelingnya manusia itu berlindung ke tempat yang lebih besar, yang lebih aman. Cari sama ayah bunda kisah 3 orang anak muda di zaman Bani Israel yang berlindung di sebuah gua, lalu tiba-tiba jatuh batu besar di mulut gua dan mereka dorong-dorong, nggak bisa-bisa. Kayaknya udah pernah dengar hadis sahih ini. Didorong-dorong pakai tangan. Manusia itu biasanya kalau pengen menyelesaikan masalah sama kita semua, pakai tangannya, pakai tenaganya, pakai kakinya, pakai otaknya. Sampai capek, sampai tumpul, sampai udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, baru kesadar. Baru ingat minta Allah. Baru ingat minta sama Allah. Maka udah mulai capek, udah mulai kemana-mana nggak bisa. Sama seperti saya dan kita semuanya. Kalau punya masalah yang kepikiran, ah, kalau sakit, dokter, rumah sakit. Kalau mau minjem utang, mau minjem sama teman yang kaya gitu. Yang kepikiran manusia-manusia. Nanti kalau udah mentok semua, baru udah rajin doa, rajin minta. Lalu kemudian 3 orang anak muda ini, begitu sudah mulai lelah, nah yang pertama doa.
Doa panjang. Tadinya teman-temannya masih belum mengerti kenapa dia doa. Ya Allah, aku nih punya dua orang, kedua orang tuaku yang sudah renta. Aku ini bertugas sebagai gembala. Sejak aku menggembala domba-dombaku, aku selalu nazar bahwa hasil terbaik dari ternakku akan berikan. Sebelum orang lain menikmatinya, aku dan keluargaku dan orang yang menikmatinya, kedua orang tuaku dulu yang harus menikmati. Dan nazar itu aku lakukan, tapi suatu saat aku kemalaman. Aku bawa susu perahan itu seperti hari-hari sebelumnya aku mau kasih sama ibu dan bapak. Tapi sayang mereka udah tidur. Aku tungguin mereka bangun. Dan seperti nazarku tidak boleh ada orang yang merasakan hasil ternakku sebelum ayah dan ibuku. Aku berdiri. Sementara anakku selalu ayah pulang, ayah pulang. Hingga akhirnya aku dapati mereka tersadar dan mereka ngelihat aku berdiri. Kenapa nak kau berdiri? Lalu kemudian aku bilang, ini ma, ini pak, aku minum ini. Dan kisah ini amat menyentuh ayah bunda. Hadisnya wajib ayah bunda cari. Wajib dapatin itu. Dan tiba-tiba sambil netes air mata, dengan hati yang penuh keikhlasan, dengan penuh kejernihan, pemuda ini ngomong, ya Allah, kalau aku lakukan itu hanya demi mencari ridhomu, fanfarij anna, selamatkan kami. Keren itu doa. Dan yang terjadi, serak, mulai geser tuh batu besar yang nutukin gua. Mereka girang, tapi mereka masih belum bisa keluar. Melihat begitu, anak muda yang kedua langsung doa lagi. Doanya adalah, dulu sempat naksir sepupu sendiri dan pengen berzina dan akhirnya nggak jadi karena ingat Allah. Ya Allah, kalau aku jauhkan zina itu demi mencari ridhomu, selamatkan kami. Seret kebuka lagi. Tapi mereka belum bisa keluar. Anak muda yang ketiga, melihat itu doa, sungguh-sungguh minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia bilang, ya Allah, aku dulu punya karyawan dan aku punya hewan ternak yang banyak. Di antara karyawanku ada satu yang keingetan, ya Allah, dia kerja beberapa hari, tapi dia ngilang, nggak pamit, nggak izin. Sempat sebel ya Allah sama karyawan model begini. Kerjaan banyak tapi ngilang. Tapi aku berjanji, ini gajinya belum diambil ya Allah. Aku berjanji aku akan kembangkan. Hingga aku belikan hewan ternak, terus rupanya beranak, beranak, beranak banyak. Berapa tahun kemudian itu mantan karyawan datang, dia bilang, bos, dulu saya pernah kerja berapa hari belum dibayar, minta dong. Dan kemudian aku bilang, tuh upahmu, tuh hewan-hewan yang jumlahnya banyak itu milikmu. Dan karyawan itu mengatakan, bos Cius, jangan bercanda, saya cuma minta gajiku berapa hari. Enggak, gajimu berapa hari aku belikan hewan ternak, dan rupanya beranak mulu. Tuh, ambil semuanya, yang sebelah sana. Maka kemudian dia pulang bawa girang dombanya. Ya Allah, kalau aku lakukan itu demi mencari ridhomu, selamatkan kami. Dan kebuka. Mereka semuanya keluar. Ayah bunda, pengen saya sampaikan ke ayah bunda bahwa ini amal ikhlas dahsyat yang dilakukan oleh masing-masing mereka. Dan menyelamatkan mereka. Sekarang pertanyaannya, pernahkah dalam hidup kita ini ada amal ikhlas dahsyat pernah kita lakukan karena Allah? Kalau udah ada, banyakin. Kalau belum ada, ayo bikin. Amal ikhlas dahsyat apa yang akan membuat Allah selamatkan kita? Kalau di dunia ini Allah selamatkan, apalagi di akhirat nanti Allah selamatkan. Maka ingat kalimatnya. Nanti ayah bunda wajib cari itu hadis sahih tentang tiga orang anak muda
yang ketutup sama sohro, batu besar di goa. Kalimat yang diulang adalah kalau aku lakukan itu demi mencari ridho. Nah itu amal ikhlas. Selamatkan kami. Kalau aku lakukan ya Allah ngaji ini setiap pagi demi mencari ridhomu ya Allah. Selamatkan aku dunia dan akhirat. Kalau aku lakukan ya Allah infak yang terbaik ini demi mencari ridhomu. Selamatkan aku dunia dan akhirat. Kalau aku lakukan ya Allah mendidik anak-anak itu demi mencari ridhomu. Selamatkan aku dunia dan akhirat. Bunda, ayah, saya ulangi. Kalau sudah ada amal ikhlas hebat yang kita lakukan karena Allah, maka perbanyak amal ikhlas. Kalau belum ada, ayo bikin. Bikin amal ikhlas yang dahsyat. Yang kira-kira bisa keluar dari kebeningan jiwa. Dan amal ikhlas itu menyelamatkan. Poin 3, poin 4, poin 5, nggak cukup waktunya. Dah, 2 poin aja hari ini buat ayah bunda. Jadi poin pertama tadi manusia tuh macam-macam Allah buat. Jadi masing-masing dikasih potensi sama Allah. Maka yang di atas jangan sombong, yang di bawah jangan rendah diri. Beramal dengan sesuai porsinya. Nah poin yang kedua nih, banyak sekali pelajaran berlindung di batu. Ini Musa, Yusa, alaihi salam, mereka berlindung di batu. Ashabul Kahfi berlindung di batu. Wah. Dan kisah tadi itu, kisah 3 orang pemuda yang tertutup gua gara-gara batu besar yang mereka tidak bisa keluar dengan tenaga mereka. Tapi Allah selamatkan karena amal ikhlas hebat. Amal ikhlas hebat. Ayah bunda boleh japri kalau ada amal ikhlas hebat yang pernah ayah bunda lakukan, ingetan, kalau ingat itu bisa netes air mata, bisa badan guncang, tubuh bulu kuduk merinding. Kalau ingat kejadian itu seperti ini, anak-anak muda itu ingat kejadian itu, mereka apa namanya eh, keluar dari hati mereka amal ikhlas itu. Nah, kalau ayah bunda punya, boleh japri cerita sama saya. Dan saya udah 40-an kisah saya tulis. Insya Allah akan jadi buku. Judulnya Allah Mencintai. Kisah-kisah hebat. Orang-orang yang jadi waliullah, para kekasih Allah, tapi banyak orang nggak tahu. Jadi Allah muliakan dengan amal-amal simple, sederhana. Nah, sama ya bunda, bikin amal itu sebanyak-banyaknya, ikhlas karena Allah, harus yang terhebat amalnya. Kalau sudah punya kayak begitu, japri. Supaya apa? Supaya nanti saya makin yakin, saya makin belajar. Jangan-jangan para waliullahnya ayah bunda semuanya. Insya Allah. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.